Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andika Muldani. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil analisis saya terhadap platform pada ekosistem bernama DeFi. Ekosistem DeFi. Platformnya itu adalah AAV dan juga Uniswap. Jadi di video ini saya akan membahas bagaimana kedua platform ini bekerja, bagaimana mereka berkontribusi pada dunia keuangan terdesentralisasi ini, serta bagaimana masing-masing dari platform tersebut memberikan dampak positif bagi pengguna dan bagi ekosistem DeFi secara keseluruhan. Sebelum kita mereview, sebelum saya mereview platform AV dan juga Uniswap ini, kita kenalin dulu apa itu ekosistem DeFi. DeFi atau Decentralized Finance merupakan sebuah sistem keuangan yang dibangun di atas teknologi blockchain, bertujuan untuk menggantikan lembaga keuangan tradisional seperti bank dengan sebuah sistem yang lebih terbuka, transparan, dan terdesentralisasi. Di dunia DeFi, kita dapat melakukan banyak hal, mulai dari pinjam-meminjam, pertukaran aset, hingga investasi tanpa membutuhkan perantara seperti bank atau bursa tradisional. Platform-platform yang ada di ekosistem ini juga memungkinkan kita untuk melakukan transaksi dan juga interaksi secara langsung antar pengguna melalui smart contract. Jadi sistem DeFi ini itu terdesentralisasi. Terdesentralisasi itu artinya nggak ada pusat tempat utamanya. Jadi ya mereka sistemnya di seluruh dunia, di seluruh komputer yang ada di dunia. Beda sama bank. Kalau bank kan dia di satu tempat. Kalau misalnya banknya kebobolan ya rugi. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa. Terus juga kalau misalnya dari bank itu kan pasti ada persyaratan A, B, C, D, E, F, G kalau misalnya mau bikin sebuah kontrak. Nah kalau di DeFi ini kalian tidak terikat dengan sebuah kayak bursa tradisional gitu kayak bank gitu. Jadi kalian bisa lebih dengan leluasa bikin sebuah kontraknya itu. Nah, setelah kita kenalan dengan DeFi, mari kita kenalan dengan platform pertama kita, AAV atau AVE. AAVE adalah salah satu platform lending dan borrowing terkemuka dalam ekosistem DeFi ini. AAVE memungkinkan pengguna untuk meminjamkan atau meminjamkan aset kripto dengan suku bunga yang telah ditentukan oleh pasar. Salah satu fitur unik dari AAVE adalah flash loans. Jadi fitur ini tuh memungkinkan pengguna untuk meminjam tanpa jaminan. Namun jaminan tersebut harus dilunasi dalam satu transaksi atau satu blok. Flash loan ini memungkinkan para pengguna untuk melakukan arbitrage atau mengambil keuntungan dari perbedaan harga antar bursa dalam satu langkah cepat. AV juga memperkenalkan sistem suku bunga yang dapat diraih dan dipilih oleh pengguna, yaitu suku bunga variabel dan suku bunga tetap. Pengguna dapat memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan pinjaman. Di AV, pengguna yang ingin meminjamkan aset mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa bunga. Sementara yang meminjamkan harus menyediakan kolateral atau jaminan yang lebih besar dari jumlah pinjaman yang mereka ajukan. Jadi di platform ini juga memiliki token bernama AAVE. AAV ya seperti nama platform mereka yang digunakan untuk sistem governance serta memberi
insentif kepada pengguna yang menyediakan likuiditas ke dalam platform. Selanjutnya, setelah kita berkenalan dengan AAV atau AVE, kita kenalan dengan Uniswap. Ya. Platform kedua kita ini tidak kalah penting di dalam dunia DeFi. Uniswap adalah Decentralized Exchange atau DEX yang memungkinkan pengguna untuk menukar berbagai jenis token ERC20 di jaringan Ethereum secara langsung tanpa melalui perantara seperti bursa terpusat. Yang membedakan Uniswap dari bursa tradisional adalah penggunaan Automated Market Maker atau AMM sebagai pengganti order book dengan AMM. Sebagai pengganti order book. Dengan AMM, Uniswap memungkinkan para pengguna untuk bertukar token dengan lebih langsung, dengan cara yang lebih efisien. Jadi dia langsung, nggak perlu ada proses banyak gitu. Jadi setiap Anda melakukan transaksi di Uniswap, Anda sebenarnya berdagang dengan likuiditas yang disediakan oleh para pengguna lain yang memasukkan aset mereka ke dalam liquidity pool. Sebagai imbalan atas penyedia likuiditas, mereka akan mendapatkan bagian dari transaction fees yang terjadi di pool tersebut. Uniswap juga sama seperti AAV tadi, punya token juga. Tokennya ini bernama UNI, UNI, yang digunakan untuk governance. Jadi pemegang token UNI ini memiliki hak suara dalam keputusan-keputusan penting terkait perkembangan dari platform ini. Uniswap juga telah merevolusi cara orang melakukan trading dengan menghilangkan kebutuhan untuk bursa terpusat yang mengatur transaksi. Jadi di Uniswap ini mereka menghilangkan tuh konsep centralized itu dengan desentralisasi ini. Jadi kalau mau transaksi ini nggak perlu loh ada orang yang ngatur transaksi kalian. Kalian bisa ngatur transaksi kalian sendiri. Ya, pakai platform kami. Ibarat kata ya seperti itulah. Karena Uniswap ini memberikan akses ke penggunanya untuk transaksi dengan lebih fleksibel dibandingkan dengan transaksi pakai bank gitu misalnya. Oke, setelah kita kenalan dengan AAV dan juga Uniswap, ya platform pertama dan platform kedua kita tadi, sekarang kita bandingkan antara AAV dan juga Uniswap. Jika kita bandingkan antara AAV dan juga Uniswap, keduanya memiliki tujuan dan cara kerja yang sangat berbeda, meskipun keduanya ada di ada di ekosistem DeFi. Jadi walaupun ada di ekosistem yang sama, mereka ini tujuan dan cara kerjanya ini beda. Kalau AAV itu dia lebih berfokus pada pinjaman dan juga pemberian pinjaman, di mana pengguna dapat meminjam aset kripto dengan memberikan jaminan atau bahkan memanfaatkan fitur seperti fitur flash loans tadi untuk kebutuhan khusus. Di sisi lain, Uniswap itu dia lebih berfokus pada pertukaran aset kripto langsung antar pengguna tanpa memerlukan pihak ketiga seperti bursa terpusat. Uniswap itu bergantung pada liquidity pool yang memungkinkan pengguna untuk bertukar token secara langsung dan memperoleh fee dari transaksi yang terjadi. Kalau AV dia mengandalkan pinjaman yang didasarkan pada jaminan atau kolateral. Dalam hal tokenomics, AV memiliki token bernama AAVE
yang digunakan untuk governance dan juga intensif, untuk mengatur dan juga untuk imbalan. Sedangkan Uniswap, dia juga punya token bernama UNI, UNI, yang juga berfungsi sebagai alat governance atau pengendali. Kayak makin banyak punya token, makin punya suara di platform tersebut. Dan kedua platform ini juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam pengumpulan keputusan terkait masa depan platform melalui voting menggunakan token masing-masing. Nah iya tadi, kalau misalnya makin banyak token, hak suaranya makin banyak gitu. Jadi itu tujuan dari token AAV dan juga token Uniswap yang bernama token UNI itu. Jadi kalian sebagai pengguna bukan cuma bisa transaksi, bukan cuma bisa pakai platform mereka, tapi bisa mengambil keputusan juga tergantung dari token kalian. Beda kan konsepnya dengan bank. Kalau bank ya udah, mau kalian prioritas kah, mau kalian biasa aja, nggak dapat hak untuk membuat keputusan di bank, ya kan? Kalau di ekosistem DeFi ini, apalagi di platform kedua ini, itu nggak gitu. Jadi pengguna juga bisa punya hak untuk pengambilan keputusan menggunakan token mereka tadi itu. Selanjutnya kita ke use case AAV dan Uniswap. Jadi gimana sih sebenarnya platform AAV dan Uniswap ini digunakan di dunia nyata? Ya, untuk AAV itu salah satu use case-nya adalah untuk memperoleh likuiditas tanpa harus menjual aset. Misalnya, kalian punya sejumlah Ethereum, terus kalian pengen mendapatkan pinjaman, tapi kalian tidak ingin menjual Ethereum-nya. Nah, dengan AAV ini, kalian dapat meminjam stablecoin menggunakan Ethereum sebagai jaminannya. Jadi kalian bisa beli koin-koin lain dengan jaminan Ethereum kalian. Sebaliknya, beda dengan AAV, Uniswap itu sangat berguna bagi para trader yang ingin menukar token tanpa melibatkan pihak ketiga. Uniswap memberikan cara yang cepat dan juga mudah untuk menukar berbagai jenis token ERC20 di jaringan Ethereum. Selain itu, Uniswap juga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan imbalan dengan menjadi penyedia likuiditas di pool, yang membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin mendapatkan passive income dari transaksi yang terjadi di platform ini. Setelah tadi perbandingan, kita ulik gimana cara menggunakan AAV dan Uniswap. Untuk AAV, pertama-tama kalian perlu memiliki wallet yang mendukung Ethereum. Seperti salah satu walletnya itu MetaMask. Selain itu, kalian juga bisa milih. Kalian bisa milih ingin meminjamkan atau ingin meminjamkan aset. Jadi kalian cukup pilih token yang ingin dipinjamkan atau yang ingin dipinjam. Kemudian memilih jumlah serta suku bunga yang diinginkan. Jika kalian memilih untuk meminjamkan aset, maka Anda akan mendapatkan bunga dari pinjaman yang kalian berikan. Tadi untuk AV. Sekarang untuk Uniswap. Prosesnya itu lebih sederhana. Kalian hanya perlu menyambungkan wallet kalian, memilih 2 token yang ingin ditukar, menentukan jumlahnya, terus klik swap. Udah. Jadi Uniswap ini langsung menyediakan harga terbaik berdasarkan pool likuiditas yang ada, dan kalian juga bisa melakukan transaksi yang cepat dan juga mudah. Kalau misalnya ada pihak ketiga kan lama tuh ya. Kalau misalnya dengan Uniswap ini dia 3 swap udah. Oke, jadi demikianlah pembahasan kita
pembahasan saya mengenai dua platform penting dalam ekosistem DeFi ini, yaitu platform Aave dan Uniswap. Keduanya menunjukkan bagaimana teknologi blockchain bisa merevolusi pada sistem keuangan tradisional yang memberikan kita lebih banyak kontrol dan juga fleksibilitas. Aave memberikan kesempatan untuk meminjam dan meminjamkan aset kripto secara terdesentralisasi. Sementara Uniswap memberikan cara baru untuk melakukan pertukaran aset secara langsung antar pengguna. Sekian saja penjelasan atau pemaparan hasil analisis saya terhadap dua platform di ekosistem DeFi ini, yaitu platform Aave dan juga Uniswap. Sekian saja dari saya, teman-teman. Terima kasih. Saya Andika Muldani, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya mungkin. Bye-bye.